Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nawwara qulubana bi nuril ilmi wal irfan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati sahibul fadilah Alim Al-Bina Andre Guruta, Syekh Ma'had Pondok Pesantren An-Nahdah yang sama-sama kita cintai, Bapak Pimpinan Ketua Umum Pondok Pesantren An-Nahdah yang saya hormati bersama seluruh jajaran pengurus, pembina dan santri-santri yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Haji Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir bersama kita, di mana beliau adalah salah satu bagian yang tak terpisahkan dari pondok pesantren ini, dan beliau selalu ungkapkan di mana-mana itu bahwa saya adalah santri dari An-Nahdah. Hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah, pertama-tama saya ingin ucapkan selamat berhasil kepada anak-anakku, ananda semua, putra-putri yang berhasil tamat hari ini dalam studinya, meskipun belum tamat kata pimpinan dari sisi statusnya sebagai santri, karena santri itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Anak-anakku semua, Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, al-ilmu thalathatu ashbab. Ilmu itu sebenarnya tidak banyak, hanya 3 jengkal. Kata Imam Asy-Syafi'i, faman adraka asyibral awwala takabbara. Wah, ini bahaya ini. Siapa yang mencapai 1 jengkal ilmu, biasanya orang begitu takabur. Jadi kalau ada orang takabur, memandang enteng ulama, memandang enteng seniornya, memandang enteng guru-gurunya, memandang enteng pimpinan-pimpinannya, memandang enteng orang tuanya dan seterusnya, karena dia menganggap bahwa dirinya sudah pintar, apalagi sudah tamat aliyah, mendapatkan kalung lagi. Itu artinya bahwa ilmunya baru sejengkal. Jangankan tambatan aliyah, sarjana S1, S2 ataupun S3, kalau dia masih takabur, itu tandanya bahwa ilmunya baru sejengkal. Karena itu anak-anakku perlu diperhatikan ini, karena sekarang ini marak muncul orang-orang yang hanya berguru di medsos, hanya membaca tulisan-tulisan pendek, lalu merasa seolah-olah dia sudah menguasai seluruh persoalan. Tidak ada yang benar kecuali dirinya. Semua pandangan lain itu salah, bahkan kadangkala dihukum kafir. Subhanallah. Cukup Anda jangan katakan bahwa ilmumu baru sejengkal, diam saja. Cukup Anda mengerti bahwa orang seperti ini tidak perlu diikuti. Lihatlah Andre Guruta, hari ini kita haul atas
haul yang ke-8 ya. Haul yang ke-8. Yang saya tahu, saya kenal kepribadian Andre Gurutta almarhum adalah sebuah kepribadian yang sangat tawadu. Sering saya saksikan bagaimana beliau ketika menghadap sama Andre Gurutta Kiai Haji Muhammad Nur, subhanallah. Sering saya dampingi beliau ketika kesengkan dan menghadap sama Andre Gurutta Haji Yunus Marta. Tidak ada sama sekali tergambar bahwa beliau adalah ulama besar, menjadi anak-anak di depan gurunya. Itulah anakku semua, maka harusnya ini semakin matang kita punya ilmu, semakin berprinsip seperti padi. Semakin tunduk, semakin berisi, semakin tunduk. Jangan semakin beridi, semakin membusungkan dada. Inilah. Karena itu, saya melihat Andre Gurutta, alhamdulillah, dalam beberapa kesempatan beliau berdebat, berdialog dengan orang-orang yang berbeda paham dengan beliau. Tidak pernah beliau mengatakan, yang kamu katakan itu salah. Enggak pernah. Tapi yang terjadi adalah Andre Gurutta mengeluarkan pandangan berdasarkan dalil-dalil nafsi dengan akli, sehingga dengan sendirinya yang mendebatnya itu mati kutu di depannya. Saya kira masih ada arsipnya, salah satunya ketika beliau berdebat di TVRI, bagaimana Andre Gurutta membuat bungkam semua orang-orang yang beda paham dengan dia. Karena Andre Gurutta bukan orang sembarangan. Beliau menguasai Al-Quran hadis. Yang saya tahu beliau adalah sangat ahli di bidang ilmu-ilmu usul. Kamu mau berbicara tafsir, ulumul tafsir, hadis, ulumul hadis, fiqh, ulumul fiqh, usulul fiqh, apalagi mantik, balaghah, nahwu, saraf, semua beliau kuasai. Sehingga dalam pengajian-pengajiannya itu selalu menarik, karena beliau bisa mengembangkan persoalan sedikit menjadi luas. Begitu lautnya, begitu dalamnya ilmu Andre Gurutta. Karena kedalaman ilmunya, makanya beliau tidak sombong. Makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalau ada orang sombong karena merasa diri pintar, itu pertanda bahwa ilmunya baru sejengkal. Ini yang pertama, Ananda. Kemudian yang kedua, wa man adraka syibra tsani tawadhu'a. Siapa yang ilmunya sudah 2 jengkal, jadi bertambah. Tadi 1 jengkal masih takabur. Ketika dia menjadi 2 jengkal, maka dia sudah mulai tunduk, sudah mulai tawadu. Kenapa? Karena dia sudah menyadari bahwa sebenarnya apa yang dia banggakan, apa yang dia sombongkan itu belum seberapa. Karena ilmu itu, Nanda, bahrun amiq, lautan yang dalam. Semakin kita selami ke bawah, semakin luas di bawah, semakin dalam, dan semakin jauh dasarnya di bawah. Makanya ketika seorang ilmuwan atau ulama yang betul-betul mengkaji ilmu dari literasi sumber yang asli, maka orang itu pasti tidak pernah puas dengan pendalaman ilmunya. Semakin kita membaca, semakin terasa bahwa apa yang kita miliki ini tidak ada apa-apanya. Jadi kalau ada orang yang kita kenal tawadu, coba periksa kenapa dia tawadu. Rata-rata orang tawadu itu ilmunya mapan. Coba lihat tokoh-tokoh kita yang duduk di depan, tidak ada yang sombong, ilmunya mapan. Gitu. Anak-anakku, tirilah. Saya yakin Andre Gurutta almarhum, sebelum saya ke Kairo, saya memang datang soang ke beliau, minta izin, minta berkah. Sehingga beliau tahu kalau saya sudah di Kairo sebelum Adinda Pak Kiai Afif datang. Karena saya memang datang soang. Saya karakterku begitu. Saya soang ke Andre Gurutta, saya soang ke Gurutta Farid Wajdi, saya soang ke Gurutta
Rahim Arsyad waktu itu ke Guru Taufang Jambo Dale. Walaupun saya santri dari Asadiyah, tetapi saya tidak menganggap bahwa guru-guru itu hanya di Asadiyah. Semua ulama itu adalah guru. Makanya sekarang ini saya sangat berbahagia karena Andre Gurutta masih diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya. Saya menganggap diri saya anak ideologis dari beliau. Karena itu Ananda, maka man tawadha'a faqad rafa'ahu Allah, itu janji Nabi. Siapa yang selalu bersikap tawadu, jangan khawatir, Allah pasti akan mengangkatnya. Makanya Pak pesen atau matuaku, Pak bicara ogi tomini sama pesen. Nah, tungke tahu naseng engkemana tutulu geteng. Banyak yang tidak bisa bahasa Bugis kan? Setiap orang ada tali yang menarik dia. Ada tali dari atas, ada tali dari bawah. Ketika orang itu merendahkan dirinya, dengan sendirinya tali di atasnya itu keras, maka dia akan ditarik ke atas, dia akan diangkat. Man tawadha'a faqad rafa'ahu Allah. Tapi kalau ada orang meninggikan dirinya, berarti itu tali di atasnya itu menjadi longgar, dan yang menarik ini adalah tali yang dibawanya. Sehingga kalau dia meninggikan dirinya, mengangkat dirinya, maka dia akan diturunkan oleh Allah. Itu. Maka mudah-mudahan Ananda sebagai santri itu beda dengan tamatan lembaga-lembaga yang lain. Ciri dari seorang santri itu pasti memiliki sikap tawadu. Kenapa? Karena dia memang terbiasa digembleng sebagai seorang yang tawadu, orang yang ikhlas. Itu makanya ada orang memberi definisi santri dari aspek bahasanya. Santri itu pertama sin satrul aurah, selalu menjaga auratnya. Anak-anakku santri santriwati jaga aurat, itu sin. Baru taknya san berarti nun. Apa itu nunnya? Naibul ulama, memang dipersiapkan untuk mengganti, menjadi estafet dari seorang ulama. Begitu ulama pergi, maka santri yang akan menjadi penggantinya. Ulama adalah pengganti Nabi, warathatul anbiya. Itu berartinya para santri adalah kader-kader IPNU, IPPNU, untuk menjadi ganti seorang ulama, dan ketika itu juga dia akan memposisikan diri sebagai ganti atau pewaris dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu saya amat berbahagia Ananda dari IPNU, IPPNU kemarin juga datang ke rumah dan menyampaikan bahwa hari ini akan hadir di acara ini dalam rangka untuk penandatanganan MOU itu. Saya memang mengarahkan pertama datang ketua terpilih ini ke rumah. Saya katakan bahwa tolong Ananda, IPNU, IPPNU coba melakukan sebuah program yang kira-kira program itu memang spesial untuk kalian. Maksudnya apa? Kalian kan Ikatan Pemuda Pelajar NU, kalau pelajar putri, kalau IPPNU. Ini kan artinya bahwa Anda harus konsen santri-santri sebelum kuliah. Jadi dari sekarang ini jangan sentuh lagi program-program yang terkait dengan mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa ini sudah ada lembaga yang spesifik menangani itu, BMII. Jadi Ananda konsen bagaimana seperti Pak Kiai Afif tadi, bagaimana meng-NU-kan pelajar-pelajar atau santri-santri pesantren Sulawesi Selatan. Itu program yang sangat mulia, sangat bagus. Kenapa? Karena saya katakan, coba Nanda, itu kalau ada seekor ayam lepas dari kandangnya, dia tidak mencari komunitas bebek untuk bergabung di situ, enggak. Sesamanya tonji ayam dia cari. Begitu juga kuda kalau lepas dari kandangnya, dia cari komunitas kudanya, dia tidak mencari kerbau. Nah,
kalau dari sanawiyah diberikan nuansa pemahaman tentang NU, maka ketika dia mau lanjut aliyah, pasti dia mencari, oh sekolah mana itu yang lebih menekankan pengkaderan ke NU-an, An-Nahdah. Kita mendaftar di An-Nahdah. Itu contoh. Mencari rumpun yang sama. Begitu juga selesai aliyah, mau lanjut kuliah, pasti mencari, kita lanjut kuliah ke mana? Oh, ada UI, ada UMI, ada UIN. Nah, sekarang di UIN ini, alhamdulillah, pimpinan-pimpinannya itu aswaja semua, termasuk Adinda Ustaz Firdaus, dekan Fakultas Dakwah. Tidak disangsikan, tidak diragukan. Nah, berhasil masuk lagi, pasti mereka mencari rumpunya. Gerakan organisasi mahasiswa apa ini yang bisa menghimpun kita sesama alumni IPNU atau IPPNU? Pasti mengatakan, oh PMII, pasti dia tidak mendaftar di organisasi lain, pasti ke situ. Nah, kenapa sekarang ini banyak NU yang masuk di organisasi lain? Karena memang IPNU, IPPNU tidak menggarap pelajar. Apa yang digarap PMII itu juga mau negara, hanya berturan di atas, kosong di bawah. Makanya kita ini harus bertahap ini. Jadi IPPNU, IPNU di kelas pelajar, PMII di kelas mahasiswa. Setelah itu kemudian belum kawin bagiannya patayat, ya. Kemudian setelah kawin bagiannya lagi muslimah, kan itu supaya berkesinambungan. Nah, sekarang ini patayat muslimat juga masih kacau. Masih ada yang payat-tayat padahal sudah ompong giginya. Ya kan? Harusnya itu sudah tinggalkan patayat, masuk di muslimat. Nah, kenapa ini lemah kalau ini tidak ditata betul? Makanya saya selalu memberikan harapan. Anak-anakku sudah beberapa kali saya ketemu menghadap, saya arahkan seperti itu. Sekalian juga saya laporkan ke Andre Guruta sebagai Rais Syuriah NU Makassar. Nah, jadi Naibul Ulama kemudian tanya itu apa? Tarkul ma'asi. Ciri dari seorang santri tarkul ma'asi. Kenapa? Karena dia paham betul ketika jiwa kita yang mengharapkan berkah ilmu dari seorang kiai tidak akan mungkin tersambung kalau kita memiliki jiwa roh yang kotor. Itu paham betul itu, dan tidak ada bisa paham kecuali santri. Kalau orang lain tidak paham. Tarkul ma'asi. Itu makanya Imam Syafi'i terkenal syairnya, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa a'lamani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Itu. Jadi ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan mungkin dipercikkan ke dalam jiwa yang kotor pelaku maksiat. Gitu. Nah, kemudian anak-anakku, roh raisul ummah, jadilah pemimpin-pemimpin umat. Kalau kalian mempersiapkan diri sebagai pemimpin umat, kata Sayyidina Ali, man nasaba nafsahu imaman linnas, siapa yang mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin terhadap sebuah komunitas, maka falyabda di nafsihi, hendaklah dia memulai memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain. Jangan-jangan kita sendiri ini tidak bisa mengendalikan nafsu kita, bagaimana mau mengendalikan nafsu orang lain? Jangan-jangan kita ini tidak bisa mengarahkan diri kita untuk melakukan kebajikan, bagaimana bisa mengarahkan orang lain? Jangan-jangan kita ini masih belum bisa meninggalkan beberapa maksiat, bagaimana kita bisa mencegah orang lain? Dan yang terakhir, alif, ya, alif bermakna al-ikhlas. Makanya saya katakan tadi santri itu terbiasa tawadu karena keikhlasannya. Karena itu anak-anakku semua, maka selamat. Jadi satu jengkal masih takabur, dua jengkal sudah mulai tawadu,
Dan yang paling menarik kata Imam Syafi'i, wa man adraka shibra ats-tsalits alima annahu la ya'lam syai'a. Kalau dia sudah menguasai 3 jengkal ilmu, artinya kalau tadi sepertiga, yang kedua itu 2/3, yang ketiga ini sudah keseluruhan. Dia sudah menguasai ilmu-ilmu seperti Andre Guruta, semua ilmu-ilmu alat dikuasai. Jangan Anda mengira ketika Andre Guruta menguasai seluruh ilmu-ilmu alat, lantas mereka merasa puas dari penuntutan ilmunya. Oh tidak. Seperti saya katakan tadi, semakin kita menyelami ilmu, semakin kita merasa kekurangan. Waktu tidak pernah cukup. Jadi siapa yang memiliki 3 jengkal ilmu, dia pasti mengetahui bahwa dia belum mengetahui apa-apa. Karena itu Imam Asy-Syafi'i berkata, kullamazdadtu ilman zadani ilman bijahli. Setiap kali saya menambah ilmuku, ternyata setiap itu pula semakin aku mengerti kebodohanku. Yang nampak kebodohanku. Itu ungkapan seorang ulama. Karena itu anak-anakku semua, Sayyidina Ali pernah berkata, mal fakhru illa li ahlil ilmi innahu. Tidak ada yang bisa kita banggakan kecuali ketika kita memiliki ilmu. Kalau ada orang membanggakan hartanya, biarlah, kekuatannya biarlah, pengaruhnya biarlah, tapi sebenarnya dia tidak memiliki apa-apa. Yang paling pantas kita banggakan adalah ilmu. Kenapa? Karena innahum alal huda liman istahda adillahu. Karena hanya ilmuanlah, orang yang memiliki ilmulah yang bisa memberikan petunjuk, pencerahan kepada orang-orang yang butuh pencerahan. Orang tidak membutuhkan pencerahan karena banyaknya hartanya. Betapa banyak orang kaya tapi tidak bisa memberikan pencerahan. Kalau berbicara kekayaan, siapa sih yang lebih kaya daripada Qarun? Ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci toko-tokonya saja tidak bisa dipikul orang-orang kuat. Salah satu tafsir mengatakan 70 orang kuat memikul kunci tokonya Qarun belum bisa. Begitu kuatnya, begitu kayanya. Tapi karena kekayaannya diharapkan untuk menjadi contoh teladan, ternyata tidak. Justru dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Harta yang saya miliki ini bukan karena pemberian Tuhan, tetapi karena kepintaranku berdagang. Kalau saja saya tidak pintar berdagang, saya tidak kaya. Gimana kaya? Tidak bisa memberi pencerahan. Tapi ujung-ujungnya bagaimana? Tuhan fakhasafna bihi wa bidarihil ardah. Maka dengan begitu kata Tuhan, saya tenggelamkan dia di bumi. Bukan hanya dia saya tenggelamkan, tapi saya tenggelamkan bersama seluruh hartanya yang mereka banggakan. Bagaimana saat itu? Fakhasafna bihil ardah. Maka berdatanganlah orang-orang ingin menolong, ingin menggali supaya dia mendapatkan harta karun. Ternyata tidak ada yang bisa menolongnya. Wa makana minal muntazirin. Dia tidak bisa ditolong kata Tuhan. Tidak layak untuk ditolong, tidak pantas untuk ditolong. Yang bisa menolongnya hanya Allah, tapi Allah tidak akan menolong orang sombong seperti itu. Wa ma kana lahu min fi'atin yansuruna min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Oleh karena itu anak-anakku semua, maka ilmu perlu menjadi sebuah kebanggaan untuk kita. Wa bisnu kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u. Selanjutnya kata Syafi'i bahwa nilai seseorang terletak pada seberapa banyak kebajikan yang dia lakukan selama hidupnya, dan
mengertilah bahwa orang-orang bodoh itu memang selalu ingin memusuhi orang yang berilmu. Jadi kalau ada orang memusuhi orang berilmu, diam saja, jangan jawab. Sebab kalau kamu jawab, apa bedamu dengan dia? Diam saja, sabar. Itu juga yang saya terima sebagai nasihat dari Andri Guru almarhum Kiai Sanusi Baco. Diam. Karena semakin orang memusuhi ilmuwan, semakin membuktikan dirinya bahwa dia sesungguhnya tidak memiliki apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Karena itu, fafuz bi'ilmin wala tajhal bihi abada. Bahagialah kalian dengan ilmumu yang Anda peroleh dari An-Nahdah, walaupun hanya sampai di aliyah, tapi cukup menjadi modal untuk Anda kembangkan kemudian. Berdoa saja, mudah-mudahan di suatu saat An-Nahdah bisa membuat perguruan tinggi. Dan tentu kalau itu menjadi tekad An-Nahdah, saya diberi amanah sekarang ini sebagai Wakor Kopertais wilayah 8 Sulawesi, Maluku, Papua, tentu saya amat mendukung, insyaallah. Jurusan apa saja yang penting. Kenapa itu harus dilakukan? Karena Imam Syafi'i menutup syairnya, an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Karena sebenarnya manusia-manusia ini walaupun dia masih hidup berjalan, bersantai, berhura-hura, berpoya-poya, kalau dia tidak memiliki ilmu, sebenarnya dia dihitung sebagai mayat yang berjalan. Hanyalah orang yang memiliki ilmu itu bisa dikatakan orang yang hidup. Kenapa? Karena hanya orang yang berilmu mengerti bagaimana menjadikan hidupnya ini berharga di pandangan Allah dan di pandangan masyarakatnya. Sementara orang yang tidak berilmu hanya hidup seperti beban. Setiap orang yang menjumpainya berdoa, kapan orang ini meninggal? Kapan orang ini mampus? Kenapa? Karena kejahatannya saja selalu muncul. Tidak ada nilai plusnya. Nah, anak-anakku semua, oleh karena itu saya mungkin tidak bisa terlalu lama ya, karena Tabe Andri Guruta hari ini ada pesantren di Tafis di Tanah Karaeng, Goa, dekat Bili-Bili. Itu santrinya kurang lebih 200-300, lokasinya 35 hektar dan sudah bagus bangunannya. Pimpinannya itu menginginkan meniru An-Nahdah, bagaimana supaya pesantren itu isinya itu NU. Jadi sehingga mulai dari seleksi gurunya, kurikulumnya dan seterusnya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ada di Nahdlatul Ulama. Karena itu hari ini selesai acara ini, saya akan langsung ke sana, mungkin kurang lebih 1,5 jam barangkali baru bisa sampai. Tapi ya, saya sangat berbahagia hari ini karena saya bisa menjumpai Andri Guruta. Karena kesibukan Andri Guruta, saya juga jarang saya ketemu. Sepertinya terakhir saya ketemu lama-lama waktu saya dampingi beliau ke Bandung. Saya betul-betul mendapatkan berkah karena saya bisa tidur bersama beliau satu kamar. Ya Allah, saya bisa sholat di belakang Andri Guruta, betapa bahagianya saya ini. Karena kesibukan jarang kita ketemu. Oleh karena itu, anak-anakku semua, Hasan Al-Basri, satu di antara deretan ulama yang amat kita banggakan keilmuannya, beliau pernah berkata, laulal ulama, andai saja ulama sudah tiada, lasaran nasu kal bahaim, maka pasti manusia-manusia di muka bumi ini menjelma menjadi binatang semua. Itu Hasan Al-Basri. Kenapa kira-kira? Karena ada beberapa keistimewaan ulama yang susah disandang oleh orang lain. Andri Guruta semasa hidup, alhamdulillah kita banggakan. Saya sering dampingi beliau ke Bulukumba. Sehingga waktu saya dampingi ke Bulukumba, saya sempat dengan beliau ketemu Pak Bupati, waktu itu masih Pak Tabai Pak Bukori, waktu itu menghasilkan crash program. Bupati Bulukumba itu membentuk majelis taklim di setiap lurah, kecamatan, di seluruh kabupaten,
Bulukumba, sehingga terbentuk alhamdulillah 360 kurang lebih majelis taklim waktu itu. Dan saya bersama murid-murid Andre Guruta, kadang saya dampingi beliau, kalau beliau tidak sempat saya sama Ustaz Samirullah Amri, Ustaz Mustamimullah, Ustaz Syamsu Alam. Setiap minggu saya ke Bulukumba, kadang kita ceramah 15 kali 20 kali baru kembali. Itu pun kita manfaatkan hanya waktu libur Sabtu Minggu, karena kita pegawai di UI. Itu berkahnya Andre Guruta, alhamdulillah. Kemana-mana beliau dihormati, baik birokrat, ilmuwan maupun pengusaha selalu menghormat kepada Andre Guruta karena akhlaknya sungguh sangat mulia. Karena itu saya sampaikan hari ini, alhamdulillah ada Andre Guruta. Barangkali anak-anakku semua contoh ini. Saya juga berusaha untuk mencontoh Andre Guruta. Semua saudaranya ulama. Andre Guruta, setelah Andre Guruta Kiai Harith almarhum, Andre Guruta Kiai Baharudin, di bawahnya Andre Guruta Profesor Dr. Kiai Najamuddin Haji Muhammad Safah, beliau selaku Rais Syuriah sekarang ini untuk wilayah menggantikan Andre Guruta Sanusi Baco. Alhamdulillah kita sangat menghormati, sangat junjung tinggi. Adiknya lagi almarhum Kiai Dr. Arifuddin ya, Saifuddin ya, itu yang pernah di Manado ya, di Manado. Semua ulama Ananda. Tahu nggak kenapa bisa begitu? Kenapa semuanya 4 bersaudara semuanya ulama? Karena orang tuanya ulama. Orang tuanya masih belajar langsung ke pendiri Pondok Pesantren Asadiyah Kiai Haji Al-Alama Kiai Haji Muhammad As'ad. Jadi dia sama cewek bufik utangnya. Saya tadi bincang Andre Guruta, umur 4 tahun Andre Guruta Kiai As'ad meninggal. Tapi orang tuanya sudah ulama. Dari orang tuanya ulama sampai mengarahkan anak-anaknya semuanya menjadi ulama. Anak-anakku semua bertekad tidak ada dosanya kalau kita bercita-cita. Bercita-citalah memiliki keturunan yang semuanya ulama, tapi pintu untuk itu carilah calon istri yang mencintai ulama atau dia sendiri yang ulama. Karena itu tadi ada penandatanganan ada ungkapan tadi itu Pak Ketua, akad ya, perjanjian alumni, ikrar alumni. Sebenarnya satu ini yang kurang ini. Andai kan ada di situ, saya berjanji akan menerima secara ikhlas pasangan saya dari sesama An-Nahdhah. Mestinya ada itu. Sayang itu tidak ada. Kenapa? Karena sama-sama kadernya, sama-sama ilmunya, sama-sama perasaannya, sama-sama pembawaannya. Iya, yang penting jangan pacaran. Itu aja. Kalau bercita-cita baik itu tidak ada dosanya. Gitu. Anakku semua, jadi ulama itu pertama berfungsi sebagai mursyid. Andre Guruta mursyid. Tariqah Al-Muhammadiyah As-Sanusiyah untuk Indonesia. Andre Guruta mursyid. Rugi kalian tidak memanfaatkan ini. Karena beliaulah yang diisyaratkan di dalam Al-Quran, liyubayyina linnasi ma nuzzila alaihim, untuk memberikan penjelasan terhadap apa yang diturunkan Allah. Memang untuk manusia, tapi tidak semua manusia bisa paham, maka perlu mursyid. Itu yang pertama, fungsi ulama. Yang kedua adalah sebagai pilar kehidupan dunia. Andai saja ulama sudah tidak ada, maka tiang-tiang penyangga langit itu sudah terpotong semua, menyebabkan langit runtuh. Karena itu keyakinan kita, sepanjang ada ulama tidak akan terjadi kiamat. Sepanjang masih ada ulama, kita lihat insya Allah kiamat tidak akan datang. Kiamat datang ketika ulama hilang. Kemudian yang ketiga adalah sebagai penjaga kemurnian dan kesucian akidah Islam. Inilah tadi Adinda harapkan kepada Andre Guruta nanti bagaimana seharusnya kita berakidah yang benar, beraswaj yang benar. Insya Allah Andre Guruta akan sampaikan. Kemudian seterusnya adalah sebagai penjaga dari berbagai penyakit sosial. Penyakit sosial luar biasa. Sekarang ini Masya Allah ada satu survei
waktu saya di Litbang itu sangat fantastis itu, bahwa ada kurang lebih 2.700 PSK semua dari usia remaja 25 tahun ke bawah gitu. Dan mana lagi seperti pelanggaran narkoba dan seterusnya, anak lahir tanpa di luar di luar kawin dan seterusnya. Ulama lah yang bisa memberikan pencerahan bagaimana supaya hal-hal seperti ini bisa jernih. Dan yang terakhir adalah ulama sebagai pemersatu umat. Karena itu saya selalu berprinsip sami'na wa ta'na kepada Andre Guruta. Apapun yang diarahkan kepada saya sebagai pimpinan wilayah, saya pasti manut, saya pasti patuh, karena memang itulah ciri khas daripada An-Nahdiyah yang mengembang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira ini Ananda, nanti lain kali lagi ada insya Allah ada kesempatan untuk saya bisa berlama-lama lagi, karena kira-kira undangan saya di sini jam 1 mulai. Sekarang jam 1 lewat, jadi kuperkirakan sampai di sana bisa beristirahat 5 atau 10 menit sebelum naik di panggung. Makan siang barangkali nanti sih, walau apakah ada waktu untuk mampir di jalan atau tidak, kita lihat kondisi. Cuma mungkin saya mintakan satu juga untuk sopir, untuk sopirku, karena saya berdua dengan sopir, supaya saya biarlah dibili-bili nanti mencari posisi di mana makan siang. Sekiranya Nanda, terima kasih Puang Tabe meluadam peka kong kesalahan Guruta Pak Tujui. Begitu juga Bapak Ibu yang saya hormati, Ananda semua yang tamat tadi, selamat, moga kalian sukses mengarungi bahtera kehidupan ke depan insyaallah. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.